Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Jadi untuk video saya kali ini saya akan memperlihatkan untuk rekan-rekan yang mempunyai lahan sawit di lahan rawa ataupun di lahan gambut ya. Jadi mudah-mudahan dari video saya ini bisa mendapat ilmu atau pengetahuan ya untuk rekan-rekan, supaya bisa memperlakukan sawit yang sedang ditanam ataupun yang hendak ditanam bisa seperti ini ya. Jadi yang pertama-tama, jika kita hendak buka lahan sawit di lahan gambut ataupun lahan rawa, kita memiliki galian seperti ini ya. Galian ini fungsinya untuk mengatur air agar tertampung di sini di saat air pasang ya. Ini bisa dilihat. Nah ini, dan usahakan untuk galian ini bisa langsung mengarah ke sungai, dan di ujung sana sungai ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita membuat tapak kuda atau tapak timbun. Ini untuk antisipasi jika airnya debit airnya menaik tinggi atau pasang tinggi, jadi tidak sampai mengenai dari setiap pokok sawit yang kita tanam ya. Bisa dilihat ya. Ini yang sudah ditanam terlebih dahulu. Dan sebelah sini yang hendak baru dimulai tanam sawit ya. Untuk garis pancangnya sudah terpasang. Tinggal menunggu momen yang tepat untuk tanam sawitnya. Jadi ini. Jadi barangkali rekan-rekan yang mempunyai lahan rawa ataupun gambut, jadi kapan untuk memulai untuk tanam sawitnya, yang momen yang tepat adalah di saat musim kemarau tiba ya, seperti yang ada di video ini. Ini ketika airnya pasang, wow, debit airnya sangat tinggi sekali ya. Tapi kalau airnya surut atau kemarau seperti ini, tidak sampai naik tinggi ya. Ini untuk kedalaman galian ini kita bisa kasih 2 meter. Dan untuk lebarnya kita juga bisa kasih 2 meter ya. Sangat baik sekali, sangat pas sekali jika kita memiliki lahan di rawa ataupun di lahan gambut. Ini ya, seperti ini. Jadi untuk video saya kali ini, mudah-mudahan bagi rekan-rekan yang mempunyai niat untuk tanam sawit, segera bisa dimulai dan bisa mendapatkan pengetahuan baru bagaimana cara tanam sawit di lahan gambut ataupun lahan rawa ya. Jadi kedua cara tadi sangat penting ya. Jadi yang pertama dari tata kelola airnya, dibuat galian seperti ini. Kemudian untuk tapak timbun atau tapak kudanya di pokok sawitnya juga penting. Jadi kalau air di galian atau sodetanya ini penuh, meluap, tidak sampai mengenai dari pokok sawit yang kita tanam ya. Itu fungsinya dari timbunan atau tapak kudanya seperti ini. Jadi sangat perlu kita pertimbangkan ya. Jadi jangan sampai kita memiliki lahan di rawa atau lahan gambut tidak memiliki kedua cara ini ya. Ini bisa berakibat bagi pertumbuhan sawit kita. Jadi bagaimana kita harus bisa skema yang sangat baik untuk tata kelola air dan tanahnya di lahan rawa, baik rawa ataupun gambut seperti ini. Ini. Jadi kebetulan di tahun 2023, tepatnya di bulan Juli dan Agustus ini, Indonesia sepertinya sebagian besar sedang menjalankan musim kemarau ya. Jadi di berbagai wilayah, ini di daerah tempat saya tinggal di bagian Sumatera Selatan, sudah hampir 2 bulan ini tidak turun hujan. Makanya bisa menjadi momen yang tepat, bisa menjadi momen yang pas untuk segera memulai tanam sawit ya, jika mempunyai keinginan untuk menjadi petani kelapa sawit. Nih. Jadi untuk keadaan tanahnya ini, sebagian ini rawa,
dan sebagian gambut ya, karena ini adalah lahan rawa gambut, bisa kita katakan seperti itu ya. Jadi bagaimana, silakan lihat untuk kondisi dan situasi jika kita memiliki lahan di rawa ataupun lahan gambut ya. Jadi awal mula kita tentunya membutuhkan modal atau biaya sangat besar, yaitu membuat rangkaian galian ataupun tapak timbun seperti ini menggunakan SK atau alat berat ya tentunya. Kalau menggunakan cangkul itu bisa berapa bulan ya kita bisa selesaikan. Tapi kalau kita mampu menyewa alat berat, mudah-mudahan nggak nyampe 1 bulan sudah selesai, sudah finish ya, sudah siap kita tanam sawit seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, bisa menjadi rasa penyemangat, bisa mendapatkan pengetahuan dari video saya kali ini ya. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya ada kata-kata yang kurang pas, ada yang kata-kata kurang benar. Mohon diluruskan untuk pengetahuan banyak rekan-rekan kita sesama pembudidaya tanaman kelapa sawit ya. Dan saya ucapkan selamat berjuang yang hendak memulai membuka lahannya menjadi perkebunan sawit. Saya ucapkan selamat berjuang, semangat, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, tiada halangan suatu apapun ya. Dan yang sudah memiliki perkebunan di lahan gambut ataupun rawa, barangkali jika melihat tayangan saya ini bisa menjadi motivasi ya, bahwa sesungguhnya di lahan rawa ataupun gambut ini bibit nomor 2, varietas yang kita tanam ini nomor 2, yang terutama adalah bagaimana kita untuk tata kelola air dan tanahnya agar dibuat sedemikian baiknya ya. Ini kita buat timbunan, kita buat galian. Saya rasa untuk jenis sawit apapun dapat bertahan jika sudah kita lakukan seperti ini ya. Ini khusus untuk yang sudah tanam sawit. Jadi jangan minder, katanya bibit ini yang bagus ditanam di lahan rawa ataupun gambut, padahal yang kita tanam bibit yang di tanah mineral. Itu jangan minder ya. Saya rasa untuk jenis bibit ini nomor 2, yang terutama tetap bagian galian dan timbunan seperti ini. Oke, saya rasa ini sudah cukup menggambarkan tanpa saya masuk jauh ke dalam perkebunan yang sudah ditanami sawit ini ya. Oke, saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.